Bobby, kenapa kamu jalannya lambat sekali? Kalah sama kura-kura, menghalangi orang saja. Iya Karel, maaf ya. Aku berusaha cepat kok. Karel, kamu gak boleh bersikap begitu. Sabar sedikit lah. Memangnya kenapa? Memang Bobby jalannya lambat kok, gak kayak orang lain. Bobby, jangan tersinggung dengan omongan Karel ya. Kalau kamu gak bisa jalan cepat-cepat, jangan dipaksakan. Iya Ki, aku memang gak bisa berjalan secepat kalian karena kakiku pincang. Nggak apa-apa Bobby, aku ngerti kok. Ah, kalian kelamaan. Minggir, aku mau jalan duluan. Karel, badanmu kan lebih kuat. Harusnya kamu bantu Bobby, bukannya malah nyalahin dia. Bobby sendiri gak protes kan? Ngapain kamu belain Bobby terus, Ki? Apa untungnya sih? Aku hanya ingin kita bersikap baik pada semua teman Karel, apalagi pada Bobby. Loh, kan kamu tahu yang namanya hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Karena aku lebih kuat, jadi aku bebas ngapain aja dong. Pemikiranmu itu terbalik Karel. Justru karena kamu kuat, kamu harus menggunakan kekuatanmu untuk menolong dan melindungi yang lebih lemah. Ih, gimana sih kamu? Sudah selesai belum ceramah paginya, Ki? Kalau sudah, aku duluan ke kelas ya. Dah. Dasar Karel, susah sekali dikasih tahu. Terima kasih Ki, kamu membela aku. Aku sedih kalau diperlakukan seperti itu oleh Karel. Tapi aku gak berani melawan karena aku lebih lemah. Tenang saja Bobby, teman-teman yang lain akan melindungi kamu kalau ada yang nakal padamu. Terima kasih Ki. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang satu tokoh Alkitab. Dia diberi kekuatan tubuh yang luar biasa oleh Tuhan untuk menolong bangsanya. Ada yang bisa tebak siapa dia? Simpson, Pak. Iya, kamu betul, Di. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Simpson. Hebat, Didi langsung tahu. Anak-anak, Simpson adalah seorang hakim Israel yang diberi kekuatan luar biasa oleh Tuhan. Orang tua Simpson sudah lama mengharapkan mempunyai anak. Dan akhirnya malaikat Tuhan datang kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Tidak cuma itu loh, anak mereka akan menjadi penyelamat orang Israel dari penindasan orang Filistin. Jadi kekuatan Simpson itu pemberian dari Tuhan ya Pak? Iya Ki, kekuatan Simpson itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Tuhan memberi kekuatan yang sangat luar biasa untuk Simpson agar dia bisa menolong bangsanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Simpson berhasil membebaskan orang Israel dari orang Filistin yang sudah lama membuat mereka sengsara. Jadi Simpson itu seperti superhero Pak? Kayak Hulk gitu? Bisa dibilang begitu Didi. Berarti kayak saya dong Pak, sehat dan kuat. Ya Karel, kamu harus bersyukur diberi tubuh yang sehat dan kuat oleh Tuhan. Kamu harus menggunakan kekuatan tubuhmu itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kekuatan tubuh kita tidak boleh dipakai untuk melakukan hal yang jahat kan Pak? Tentu saja tidak boleh anak-anak. Kekuatan itu bukan hanya tentang otot, tapi juga keberanian dan kasih untuk menolong orang lain. Ingat ya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk berbuat baik. Sekuat apa sih Simpson itu Pak? Simpson bisa mengalahkan seekor singa tanpa senjata Karel. Dia juga bisa mengalahkan ribuan orang Filistin sendirian. Ternyata Simpson kuat sekali ya. Iya, kekuatan Simpson memang luar biasa Karel. Dan dia tahu semua itu harus digunakan untuk menolong bangsanya, bukan untuk berbuat jahat. Itulah mengapa dia menjadi pahlawan buat orang Israel. Nah, menurut kalian, bagaimana cara kita menggunakan kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melindungi teman yang lemah dari gangguan teman yang nakal, Pak. Ya, itu betul Ki. Ada lagi yang bisa memberi contoh?
Bisa juga angkat galon air minum buat mama di rumah, Pak. Hahaha. Itu juga contoh yang baik, Didi. Membantu pekerjaan orang tua di rumah juga merupakan contoh menggunakan kekuatan tubuh kita untuk melakukan perbuatan baik. Saat berbelanja bersama, kalian juga bisa membawakan barang belanjaan mama kalian loh. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Menjaga adik, Pak. Ya, itu juga benar anak-anak. Jadi, jangan sampai kalian memakai kekuatan tubuh kalian untuk berkelahi, mengganggu teman, atau menindas ya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Apa kalian sudah mengerti? Iya, Pak. Bagus anak-anak. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi belajar dari tokoh Simpson ya. Sekarang mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk berbuat baik setiap hari. Pelajaran agama tadi seru banget ya. Simpson itu kuat sekali. Bisa ngalahin singa dengan tangan kosong. Bisa ngalahin ribuan orang sendirian. Iya, tapi kekuatan Simpson bukan cuma buat gaya-gayaan loh. Tuhan kasih Simpson kekuatan supaya dia bisa menolong bangsanya dari musuh. Apa gunanya punya kekuatan kalau nggak dipakai untuk menolong orang lain? Seandainya semua orang berbuat seperti itu ya. Kekuatan dipakai untuk menolong dan melindungi yang lemah, bukan buat menyakiti orang lain. Bobby, aku minta maaf ya. Tadi pagi aku nakal sama kamu. Apa kamu marah sama aku? Aku nggak marah, Karel. Tapi aku sedih karena aku pincang. Aku sering diejek atau dinakalin. Kalau aku melawan, bisa-bisa aku semakin diganggu. Karel, coba kalau kamu ada di posisi Bobby, bagaimana perasaanmu? Iya teman-teman, aku salah. Aku jadi malu karena perbuatanku itu. Padahal kekuatanku nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan Simpson. Tapi baru begini saja, aku sudah gaya-gayaan dan berbuat semauku. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi, Karel. Kita harus saling menghargai. Karel, mungkin kita punya tubuh yang lebih kuat dari Bobby. Tapi Bobby juga punya kelebihan yang lain yang kita nggak punya. Dia pintar sekali menggambar. Kamu ingat kan, Bobby pernah jadi juara lomba menggambar mewakili sekolah kita. Benar, kalau kita diberi tubuh yang sehat dan kuat, kita nggak boleh sombong. Apalagi memperlakukan teman yang lebih lemah semau kita. Kalau kita memakai kekuatan untuk menyakiti orang lain, itu pengecut namanya. Kalau kita pakai kekuatan buat nolong orang lain, itu baru namanya pahlawan. Kayak Simpson yang melindungi bangsanya. Ya teman-teman, aku ngerti sekarang. Maaf, Bobby, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Malah mulai sekarang, aku akan jagain supaya nggak ada lagi yang ganggu kamu. Terima kasih, Karel. Sekarang aku setuju sama kamu, Karel. Yuk kita pakai kekuatan kita untuk melakukan hal yang baik. Misalnya mengangkat dan merapikan posisi bangku taman ini bersama-sama. Soalnya aku lihat posisinya agak ke tengah taman nih. Ayo! Haha, kerja bakti dulu baru jadi pahlawan.